Jadi dia hafalan di lantai 1 yang mana itu sepi lah ya. Bener. Jadi gak ganggu orang gitu. Oke, terus? Karena si Ayah takut dimarahin, bener kata lo Bi, dia akhirnya ke lantai 1. Karena si Ayah ini tipe yang kalau hafalan tuh harus keras suaranya. Tapi dia sekarang posisinya udah tahu nih kalau di lantai 1 tuh gak boleh. Belum, dia belum tahu juga. Dia gak tahu. Dia masih belum tahu. Oke, terus. Nah, jadilah dia hafalan di lantai 2 dulu nih awalnya. Tapi pas dia sampai di lantai 2, waktu itu tuh lantai komplek pada direnovasi. Jadi lantainya tuh kayak diganti ulang dan dicat ulang gitu. Jadi gak nyaman nih si Ayah kalau misalkan mau hafalan di situ. Akhirnya dia hafalan lah ke lantai 1 nih. Nah, akhirnya si Ayah tuh bangun sekitar jam 1 pagi. Pakai mukena, dia bawa Al-Qur'annya, terus dia turun ke lantai 1. Dia duduk di tangga untuk hafalan. Keadaannya di situ semuanya sepi, nggak ada yang bangun karena ada peraturan tuh di pesantren itu. Jam 10 malam harus steril dan nggak boleh ada yang keluar dari kamar. Nah, 15-20 menit kemudian si Ayah nih mulai hafalan kayak biasa. Nggak ada apa-apa, semuanya aman. Sampai akhirnya dari ekor mata si Ayah nih ngeliat ada orang yang berdiri tapi nggak kelihatan jelas sosok siluetnya tuh kayak gimana. Karena gordennya itu tuh kayak bergelombang, tapi kelihatan banget nih kalau sosok ini tuh kelihatan gede banget. Dari balik gorden itu? Iya. Oke. Di situ si Ayah tuh mikirnya itu salah satu santri. Tapi makin lama bayangan itu tuh makin kecil. Berarti ya makin deket kan siluetnya. Nah, pas Ayah nengok, siluet itu tuh kayak duduk. Dan ada cepolan kayak di rambutnya gitu, di rambut atasnya. Ayah sebenarnya udah takut tuh di situ. Tapi udah nanggung lah hafalannya dikit lagi selesai. Dan Ayah juga mikir udah gak ada tempat lain lagi buat hafalan. Terus akhirnya si Ayah lanjut hafalan. Kali ini hafalan tuh agak keras. Tapi semakin keras di hafalan, Ayah tuh ngerasa sosok ini tuh ikutan hafalan dan ngaji bareng sama dia. Wah, gila. Udah 20 menit hafalan, dia makin gak fokus. Ayah akhirnya tetap ngaji tuh. Dan beneran sosok ini ikutan hafalan dan ngaji. Akhirnya pas Ayah berhenti, Ayah tuh ngelihat jelas banget kalau sosok siluet ini tuh pocong sebenarnya. Ya gila. Anjir. Sambil ngaji, Ayah terusan hafalan Ayah sambil si pocong ini tuh ikutan ngaji, Muhyiddin. Dan si sosok pocong ini dari kepala sampai pinggul itu tuh kayak geser-geser ke kanan, ke kiri, kayak gini loh. Ya gila. Nah, si Ayah sebenarnya tuh udah teriak ketakutan, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi lari kan. Ada kali 10 menitan tuh si Ayah bermatung sambil terus ngedenger pocong ini tuh ikutan ngaji. Aduh anjing ribet. Tapi ya udahlah, si Ayah coba ngafalin ayat kursinya, dia doa-doa yang dia tahu buat ngusir setan ini kan. Akhirnya pas dia udah bisa gerak, dia langsung cepet-cepet tuh jalan ke arah tangga. Nah, pas dia belok mau ke arah tangga menuju lantai 3, ada kamar yang lampunya nyala. Di situ dia udah ngerasa lumayan lega